Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market, dimana kalau kita lihat bersama kondisi market kali ini masih sama seperti ini ya teman-teman. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan untuk saat ini, oke? Nah, jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman kita akan membahas perihal Luna Klasik, karena di sini suatu orang di belakang Luna Klasik bisa dikatakan seperti itu mengungkapkan nih ya untuk perkembangan daripada Luna Klasik yang lebih efisien lagi. Nah, di sini untuk Luna Klasik masih berkisaran di harga ini aja ya teman-teman, belum ada naik yang lebih tinggi dan belum ada penurunan yang dalam juga gitu teman-teman, lebih dalam dari ini maksudnya seperti itu, oke? Nah, langsung saja teman-teman di sini tanpa basa-basi, di sini pengembang inti Terra Classic yang mengungkapkan kunci untuk mengurangi pasokan Luna Classic secara efisien. Nah, jadi pengembang inti Terra Luna Classic ini nih menyampaikan nih bahwasanya dengan cara ini maka pembakaran Luna Classic ini akan lebih efisien lagi ya, pasokan Luna Classic ini akan berkurang lebih banyak dan tentunya berkelanjutan untuk kebangkitan Luna Classic jika fitur-fitur ini aktif kembali, kurang lebih seperti itu, karena saya tadi sudah sempat membaca ini gitu teman-teman. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya Sarada percaya bahwasanya pembakaran Luna Classic lebih cepat akan dihasilkan dari kombinasi berbagai faktor teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin akan lebih cepat untuk membakar Luna Classic. Nah, dimana dalam klip dari komunitas Terra Classic, ASK Mi Anijing Session Ama dengan Tobias Anderson AK Zandar pada 23 Oktober yang dibagikan hari ini oleh Terra Rebels, pengembang pembahas kunci untuk pembakaran Terra Luna Classic launch yang lebih efisien. Nah, intinya waktu sesi AMA itu adalah membahas pembakaran daripada Luna Classic. Bagaimana pembakaran Luna Classic ini biar lebih cepat lagi, bagaimana pembakaran Luna Classic ini biar bisa berjalan secara efisien, kurang lebih seperti itu. Dan di sini Saradar tidak percaya itu adalah tarif pajak pembakaran yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ada pro kontra juga di situ dengan menaikkan pembakaran yang lebih tinggi, ada juga penurunan pembakaran kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat menurut Saradar, pengembang inti Terra Classic dengan Terra Labs kuncinya adalah kombinasi faktor yang mencangkup mengembalikan aktivitas ekonomi ke rantai. Benar sekali ya. Jadi mencangkup ekonomi ke rantai gitu teman-teman, mengembalikan ya aktivitas perekonomian ke rantai Luna Classic, mengaktifkan kembali fitur swapnya, dan tentunya menghasilkan pajak dan memungkinkan orang membayar biaya pembakaran yang lebih kecil. Oke. Jika ya aktivitas ekonomi ini kembali lagi ke rantai Luna Classic dan tentunya swap daripada Luna Classic ini aktif kembali, maka di sini fitur-fitur daripada Luna Classic, utilitas dari Luna Classic mulai terbangun kembali teman-teman. Dengan terbangunnya kembali daripada Luna Classic, di situ akan terjadilah banyak transaksi yang terjadi secara on-chain, di mana fitur swap ini juga akan dikenakan pajak ya teman-teman, seperti itu. Maka dari itu pembakaran Luna Classic akan lebih kenceng dan lebih efisien, kurang lebih seperti itu. Ini membuat mesin ekonomi berjalan. Sekali lagi, menjalankan sistem swap membuat orang menghasilkan pajak, membayar biaya pembakaran yang lebih kecil. Karena itu secara inherent akan berakhir dengan membakar banyak hal lebih cepat, kata pengembang ya. Tentunya ketika ada swap yang terjadi, di situ akan terpotonglah pajak 0,2%. Semakin ramai swap yang dilakukan, maka akan semakin banyak juga Luna Classic yang terbakar ya. Intinya membangun kembali apa yang sudah ada di Luna Classic dulu, dihidupkan kembali. Itu akan lebih bagus untuk kedepannya Luna Classic. Nah, sementara pengembang menegaskan itu akan lambat untuk beberapa tahun pertama. Ia percaya bahwa rantai dapat menarik khusus pengguna dunia nyata, jangan dapat membakar kelebihan pasokan launch hampir pada tingkat ekosistem Terra jatuh pada bulan Mei. Nah, dan di sini saya pikir Anda tahu itu mungkin akan lambat untuk beberapa tahun pertama, kata Sarada. Tetapi jika kita berhasil
untuk mencapai semacam titik kritis dalam hal transaksi dunia nyata di jaringan. Pada akhirnya itu akan mulai mempercepat kecepatan yang pada akhirnya mungkin sama dengan crash itu sendiri, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi ketika fitur swap ya perekonomian di Luna Classic ini kembali gitu, intinya teman-teman itu nggak signifikan langsung des naik, enggak ya. Tapi di sini dijelaskan untuk tahun pertama mungkin akan terlihat lambat, pembakaran akan berkurang dan sebagainya teman-teman. Cuman untuk kedepannya itu akan lebih mempercepat lagi pembakaran Luna Classic. Ya memang kalau untuk pembakaran Luna Classic sendiri kita sudah merasakan dampaknya ketika penurunan pajak. Memang pajaknya untuk saat ini berkurang, melambat ya kan. Cuman dengan penurunan pajak tersebut, menurut orang atau pendiri di belakang Terra Luna Classic ini mengeklaim bahwasanya semakin lama nanti pembakarannya akan semakin cepat dan semakin banyak. Karena apa? Proyek-proyek yang melihat pajak dengan tinggi, biaya pajak yang tinggi, mereka juga akan berpikir untuk masuk ke jaringan Luna Classic ya. Dengan biaya pajak yang lebih rendah, maka banyak kemungkinan ya para investor ya kan atau proyek yang akan berdiri di jaringan Luna Classic itu tidak memikirkan terlalu berlebihan tentang pajak, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini perlu dicatat bahwa Terra Labs berharap untuk mengaktifkan kembali swap di jaringan dan akhirnya mengembalikan stablecoin Terra Classic USDC yang sudah tidak berfungsi. Sesuai pernyataan dari Sarada selama Alex Fashion dan anggota Terra Labs lainnya, Max bekerja untuk menggabungkan kedua proposal rebate USDC. Ya intinya antara USDC dengan launch ini mau di repacking kembali gitu teman-teman. Ya kita lihat saja peripekan ini akan berjalan dengan lancar atau malah nggak akan terjadi repacking ya. Seperti dilansir dari The Crypto Basics seminggu lalu, USDC akan menjadi mata uang cadangan. Nah, jadi USDC ini akan menjadi mata uang cadangannya Luna Classic, di mana berdasarkan rencana ini khususnya kontrol algoritmik USDC membakar launch dengan adopsi USDC yang lebih besar lagi. Nah, jadi ketika adopsi USDC ini semakin besar, maka di sini akan terjadi juga pembakaran Luna Classic yang semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu jika terjadilah sistem algoritmik kembali antara USDC dengan launch ya. Selain itu, pemberontak juga mengambil langkah untuk mengembalikan utilitas ke rantai, misalnya kode untuk mengaktifkan kembali Inter-Blockchain Communication atau IBC sudah siap ya kan, sudah siap tinggal pengaktifan aja. Selain itu, membuka kunci likuiditas dengan saluran IBC dibuka kembali, proyek lain dan ekosistem Cosmos dapat mengadopsi Luna Classic sebagai metode pembayaran untuk menarik komunitas aktif. Nah, inilah utilitas yang ingin dibangkitkan kembali dan ingin dihidupkan kembali oleh tim Terra Luna Classic ya. Nah, dan di sini Terra Labs meluncurkan Terra Classic Dapps yang pertama yang sempat kita bahas. Lotre mengalokasikan 26% dari kumpulannya yang ke dompet pembakaran. Nah, oke teman-teman, mungkin ini dulu ya kunci-kunci daripada Luna Classic untuk mempercepat pembakaran atau lebih efektif lah pembakaran daripada Luna Classic ya, dengan mengaktifkan fitur-fitur yang dulu sempat ada. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu wawasan kita bersama. Salam cuan.